Terus kayak daddy aku ditelepon sama salah satu orang di kantor pos gitu. Dia kayak ditelepon dan dia bilang, "Pak, surat AdSense-nya udah ada." Terus akhirnya tuh aku kayak sampai langsung kepikiran, jangan-jangan ini surat Google AdSense. Itu kalau misalnya kalian tanya terus, gaji pertama aku tuh dari YouTube itu berapa? Gaji pertama aku dari YouTube itu welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku akan ngebuat pengalaman aku jadi YouTuber dari awal banget, suka dukanya, dan juga gaji aku selama jadi YouTube, dan gimana awalnya tuh aku bisa jadi YouTuber sampai sekarang aku di titik ini. Dan video ini tuh the most requested video banget dari pertama kali aku ngebuat question and answer aku yang part pertama. Nah, kalau misalkan belum nonton question and answer aku yang part pertama, kalian bisa lihat aja videonya di pojokan atas ini ya. Thank you. Oke, jadi hari ini aku pengen kupas tuntas kayak hampir semuanya itu pengen aku ceritain ke kalian, dan mungkin durasinya akan rada lama karena di sini aku seakan-akan kayak storytelling gitu dari awal banget aku mulai nge-YouTube dan sampai aku di sini sekarang. Oke, tapi seperti biasa sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, dan langsung aja kita ke videonya. By the way guys, disclaimer dulu, kalau misalnya aku tuh ngebuat video ini, tujuan aku itu cuma buat sharing aja, bukan buat sombong atau gimana. Karena buat apa juga sombong, karena banyak banget yang jauh lebih di atas dari aku. Karena aku tuh juga masih YouTuber pemula, dan juga kayak nggak ada apa-apanya dibandingin YouTuber-YouTuber lain yang lebih atas daripada aku. Jadi tujuan aku ngebuat video ini khusus untuk sharing aja. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching. Oke, jadi awal mula aku nge-YouTube itu adalah tanggal 4 Juni tahun 2020. Nah, itu adalah video pertama aku yang aku posting. Nah, di video itu aku posting tema line gratis. Kenapa aku ngepost itu? Karena tuh sebenarnya aku tuh bosan gitu. Karena itu kan awal banget corona. Corona kan kayak pas Maret gitu kan. Maret, April, Mei, Juni itu kayak sekitaran 4 bulan. Dan aku tuh nggak tahu mau ngapain karena di rumah ya udah gitu-gitu aja. Dan juga kayak home learning tuh masih baru-baru gitu loh. Jadi kayak tugasnya tuh dikit dan guru-guru juga mungkin masih beradaptasi sama home learning. Jadi aku tuh bosan banget kayak nggak tahu mau ngapain. Nah, pas itu juga aku tuh kayak tahu salah satu tutorial tentang tema line gratis, dan teman-teman aku tuh kadang suka nanyain gitu loh, kalau misalnya aku kan pakai line kan lebih seringnya. Nah, pas aku pakai line kayak orang-orang tuh pada nanya, "Kok tema lu bagus banget sih, lu belinya yang namanya apa?" Nah, aku tuh setiap kali harus ngejelasin gitu loh, sampai aku jelasin gimana caranya step by stepnya. Nah, saat itu tutorial yang aku tahu adalah cuman itu doang, dan karena aku bosen banget, jadi aku iseng-iseng aja tuh, aku kayak ngebuat aja tutorial. Dan di situ aku tuh masih kayak pembawaan acaranya tuh nggak gitu bagus, kayak masih lemes banget, kayak kalian bisa dengar suaranya di sini. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi ini adalah video pertama aku. Oke, sedikit aja klipnya. Kalau misalnya kalian pengen nonton fullnya, kalian bisa lihat aja di pojok kanan atas ini. Kalian bisa dengar sendiri kalau misalnya suara aku tuh kayak masih lembut banget dan kayak bener-bener masih pemula banget dalam YouTuber. Karena tujuan aku tuh sebenarnya di situ bukan mau nge-YouTube, tapi di situ tujuan aku adalah aku pengen sharing tentang tema line gratis itu karena aku bosan gitu loh. Nah, dari dulu tuh sebenarnya aku suka banget ngedit video, cuman kayak aku cuman ngedit aja, nggak aku publish. Jadi kayak misalnya aku ngevlog ke salah satu tempat, itu aku suka ngevlog, tapi aku cuman ngedit biasa dan nggak aku publish gitu ke YouTube karena aku nggak berani. Karena tuh aku tuh takut banget diomongin sama teman-teman aku atau sama orang lain kayak, "Ih, nggak jelas banget," atau nggak, "Ih, alay banget," gitu loh. Aku tuh takut banget diomongin kayak gitu. Jadi aku nggak pernah berani untuk publish gitu. Dan for your information guys, aku ngebuat YouTube ini, kalian bisa lihat sendiri di Instagram aku. Setiap kali aku posting YouTube sesuatu, aku tuh nggak pernah sama sekali upload di Instagram. Kayak misalnya ada video baru nih, jangan lupa untuk dilihat ya di YouTube aku. Aku nggak pernah sama sekali post itu di Instagram aku. Aku cuman selalu post di community YouTube aku. Kenapa? Karena aku takut banget ketahuan kalau aku tuh punya YouTube dan aku bakal diomongin sama orang-orang. Jadi tuh kayak sebenarnya aku tuh nge-YouTube itu sembunyi-sembunyi dari teman-teman aku. Cuman kayak bener-bener teman-teman deket inti aku aja yang bener-bener tahu aku punya YouTube. Aku itu bener-bener takut banget guys untuk ngomong ke publik gitu, kayak kalau misalnya aku tuh punya YouTube, padahal kan gak ada salahnya gitu ya, kayak kita berkarya. Aku tuh takut aja, aku tuh suka banget overthinking, kayak aku mikirin gimana ya kalau misalnya orang lain tuh gak suka dan aku bakal dijauhin di sekolah atau diomongin sama orang-orang yang mungkin gak suka sama aku. Kayak aku tuh mikirin itu terus sampai akhirnya aku keep sendiri aja. Jadi aku tuh sama
sekali gak pernah promote YouTube aku ke siapapun. Kayak misalnya tolong dong subscribe, itu aku gak pernah kayak gitu. Jadi bener-bener full dari teman-teman di YouTube yang subscribe aku. Gak ada bantuan teman-teman aku sama sekali, kecuali sahabat-sahabat aku yang tahu aku punya YouTube itu. Nah, awal banget aku nge-YouTube yang tadi aku ngeposting video tema lain gratis itu, akhirnya kayak beberapa minggu kemudian aku ngeliat kok viewersnya naik terus, kayak sampai 1K, 2K, 3K, sampai bahkan menyentuh 10K, dan sekarang mungkin sampai 40K-an di atas situ. Dan aku ngerasa kayak, wah ini kayaknya tuh jalan Tuhan gitu loh. Kok bisa ya, kayak tiba-tiba aku ngepost pertama kali dan segitu banyak yang nonton. Aku ngerasa tuh kayak itu nggak mungkin banget gitu loh. Kayak biasanya ya, aku pakai channel lain gitu, aku juga ada channel lain untuk ngebuat kayak no copyright music dan segala macam. Tapi yang nonton pertama kali aku post itu paling cuma 20, 22. Dan aku tuh bener-bener gak nyangka banget saat aku posting ini, saat pertama kali aku post, aku tuh bener-bener gak nyangka dia itu bakal langsung naik dari 1K, 2K, 3K, sampai 10K, dan bahkan 40K saat ini. Aku tuh bener-bener gak nyangka aja gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya ini tuh kayak jalannya Tuhan untuk aku emang ngebuat konten lagi gitu, karena bisa aja aku berkarir di sini gitu kan. Atau enggak aku juga mikir kayak kali aja aku bisa ngedapetin pendapatan dari sini atau penghasilan sendiri gitu. Paling nggak kalau misalnya aku dapetin 1 juta atau 2 juta atau 1 juta aja, aku tuh bisa berterima kasih banget gitu buat aku jajan gitu kan. Nah, kurang lebih saat kayak aku post pertama kali yang tema lain gratis itu sampai kayak 10K, aku kayak mulai cari nih, apa sih syarat dimonetisasi dari YouTube. Kayak aku mulai cari gimana sih cara dapat penghasilan sendiri di YouTube. Nah, di sini aku akan kasih kredit ke Kak Khairusina Adlina atau Kak Adlina. Di situ aku ngeliat banyak banget tutorial-tutorial yang dikasih sama Kak Adlina, itu super duper bermanfaat banget buat aku. Nah, di situ aku kayak nontonin banyak banget gimana caranya bisa dimonetisasi, terus gimana caranya atau enggak awal-awal orang-orang nge-YouTube tuh kayak gimana. Sampai aku ketemu syaratnya itu kita harus bisa ngumpulin 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber pertama. Nah, posisinya di situ tuh subscriber aku itu masih 400-an dan jam tayang aku tuh belum sampai 1000 sama sekali. Kayak 500 pun belum nyampe gitu loh. Jadi di situ aku kayak, oh jadi kayaknya aku harus ngeposting konten lagi supaya banyak orang yang nonton dan juga supaya subscriber aku tuh meningkat dan juga jam tayang aku juga meningkat. Akhirnya dari situ aku tuh rutin posting terus, kayak posting tentang tutorial gitu, sampai akhirnya di satu titik itu lagi viral banget game Among Us. Nah, di situ tuh aku kayak ngajarin tutorial gimana caranya kalian bisa ngedapetin skin, pet, dan juga hat yang gratis secara lengkap di game Among Us. Nah, karena pada masanya game Among Us ini tuh lagi bener-bener viral banget di situ. Jadi di situ aku kayak cari yang bener-bener lagi viral supaya bisa naikin jam tayang aku dan juga subscriber aku. Nah, akhirnya aku ngebuat tutorial itu dan akhirnya bener-bener booming dan viral sampai 140K sekarang. Dan itu kayak bener-bener puji Tuhan banget, dan itu bener-bener naikin jam tayang aku banget ya Among Us itu. Dan juga subscriber aku juga lumayan nambah banyak dari situ sampai aku bisa mencapai 1000 subscriber pertama aku dari Among Us itu. Nah, untuk Among Us ini sendiri aku kayak buat 3 konten gitu, karena yang pertama kayak expired gitu, jadi aku ngebuat yang keduanya, dan yang ketiganya juga kayak ada yang versi Pikachu dan segala macam aku udah ngebuat. Nah, di situ tuh aku kayak bener-bener ngejar target aku gitu loh. Wah, gue tuh harus nih sampai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, akhirnya aku kayak upload terus sampai akhirnya ada lagi yang booming, yaitu PixArt. Nah, aku tuh kayak pernah ngebuat video kayak tentang gimana caranya bisa ngedapetin PixArt Premium, kayak stikernya semua ke unlock, filternya juga, sampai sekarang itu 242K. Nah, dari PixArt ini aku juga gain banyak banget subscribers dan juga jam tayang. Aku ngedapetin lumayan banyak juga dari situ, sampai akhirnya aku itu bisa di 2000 subscriber pertama aku. Cuman saat 2000 subscriber pertama aku, jam tayang aku itu masih belum sampai gitu. Sampai akhirnya tuh kayak aku ngeposting terus, kayak di situ juga aku lagi ada Studygram gitu, kalau misalnya kalian tahu. Nah, di situ aku tuh kayak ngebuat kayak how I take my notes gitu, kayak versi Nia, terus kayak ada video aku lagi how I take my notes juga. Tapi peminatnya itu kurang banyak di situ, jadi aku ngerasa kayaknya itu bukan bidang aku. Kayak aku ngerasa tuh kayak nggak banyak yang nonton how I take my notes aku. Jadi kayak ya beberapa aja, kayak misalnya cuman aku dapat 200, 300, 400, atau yang paling tinggi itu aku cuma dapat 800 doang. Jadi dari situ aku mikir kayak kok tutorial aku dapetnya banyak yang nonton, tapi giliran how I take my notes aku udah kerjain dan aku capek juga, ngeditnya juga lebih susah, dan juga aku perlu nguras 2 tenaga juga kan sambil aku nulis dan aku nge
bias, tapi viewernya juga dapetnya segitu-segitu aja. Jadi mendingan aku tuh ngebuat tutorial yang bener-bener ningkatin subscriber aku dan juga watch hour aku gitu. Nah terus dari situ aku kayak ngeposting terus videonya, kayak videonya banyak banget deh aku yang posting, kayak setiap kali, kayak hampir setiap hari itu aku posting. Terus sampai akhirnya aku bisa ngedapetin 2.470 subscribers dan juga 3.923 public watch hours. Nah di situ aku tuh senang banget karena aku udah melampaui kayak 1.000 subscriber dan sebentar lagi itu udah mau mencapai 4.000 jam tayang. Jadi kayak masih 3.900-an. Jadi aku kayak bener-bener ngebut banget tuh cari yang bener-bener lagi viral, dan aku kayak posting gitu supaya viewers aku tuh naik dan aku tuh bisa jadi 4.000 jam tayang. Nah aku tuh posting terus karena dia tuh udah 900-an. Jadi kayak akhirnya 2 mingguan setelah itu aku mencapai 2.500 subscribers dan juga 4.000 jam tayang. Jadi dua-dua syarat itu bener-bener terpenuhi dan akhirnya aku langsung apply monetisasi. Tapi menurut kalian mungkin yang kalian ngerasa kayak cuman segitu aja, kayak cuman kumpulin 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, itu menurut kalian kayak oh ya udah cuman gitu doang dan monetisasi selesai. Tapi nggak gitu doang guys perjuangan aku. Jadi masih ada lagi perjuangannya, yaitu aku harus connect di AdSense saat itu, kayak ada Google AdSense gitu. Karena pembayaran kita itu lewat Google AdSense. Jadi di situ kayak aku harus dikonekin sama Google AdSense. Dan di situ aku kayak ada masalah atau trouble gitu, yaitu Google AdSense-nya itu aku ada double. Jadi di situ aku bingung banget. Kayak aku tuh YouTuber pemula dan aku nggak punya teman yang nge-YouTube juga. Jadi aku bener-bener berdiri sendiri gitu. Dan akun AdSense aku tuh di-cancel gitu loh. Jadi kayak nggak bisa karena aku ada 2 email ternyata. Dan di situ tuh aku bingung banget gimana, sampai frustrasi banget karena aku bener-bener ngerasa kok perasaan aku udah ngedapetin ini tapi kok perjuangannya masih ribet banget gitu loh, kayak berliku-liku banget, padahal cuman pengen dimonet aja kok susah banget. Nah akhirnya aku cari tutorial di YouTube yang tentang double AdSense gitu, dan AdSense itu di cancel dan semuanya tuh udah aku coba tapi nggak bisa. Dan akhirnya aku punya uncle atau om aku yang udah nge-YouTube juga, yang kayak udah duluan nge-YouTube. Akhirnya aku tanya dia, akhirnya dia kayak ngejelasin aku gitu, dan akhirnya dibantu dan akhirnya aku bisa. Tapi itu juga bisanya sekitaran 3 harian baru bisa, dan baru akhirnya tahap monetisasi, yaitu dicek video-video aku sama YouTube dulu dan akhirnya baru di-accept sama YouTube. Nah jadi Google kayak ngecek-cekin video-video aku gitu pantas atau enggak dimonetisasi. Akhirnya aku udah lolos tahap monetisasi itu, jadi kayak udah bener-bener di-accept atau di-approve sama tim YouTube-nya untuk aku itu jadi program kerjasama sama YouTube. Tapi belum sampai situ guys, aku juga harus nunggu lagi, dan ini tuh nunggu yang paling lama, yaitu aku nunggu PIN Google AdSense. Nah jadi aku tuh udah di-approve untuk jadi program kerja partner YouTube itu udah dari Desember, dan dari Desember itu udah dikirimin surat Google AdSense aku. Biasanya paling cepet itu katanya 2 minggu, cuman karena ada corona jadi bisa ditunda. Dan aku kayak di situ tuh aku nunggu banget kapan sih datang, karena itu kan gaji pertama aku gitu kan. Nah di situ aku tunggu terus kayak udah sebulanan, sampai sebulan selesai pun aku langsung ke kantor pos di dekat daerah aku gitu. Dan yang pertama kali itu nggak ada, dan yang kedua kali juga nggak ada. Aku kayak tanya-tanya terus sampai akhirnya Februari tanggal 28 aku ngedapetin surat Google AdSense aku. Jadi kayak pas 2 kali itu ke kantor pos, kayak daddy aku itu kayak kasih nomor teleponnya dia biar tolong dong kabarin kalau misalnya ada surat Google AdSense dari namanya itu pakai nama daddy aku, karena di situ aku belum punya KTP jadi daftarnya pakai daddy aku. Dan akhirnya pada tanggal 28 Februari tahun 2021 akhirnya surat Google AdSense aku itu datang. Jadi di situ aku nunggu hampir 3 bulan dan akhirnya surat Google AdSense aku itu datang. Dan di sini tuh aku super duper seneng banget. Jadi kayak di sini tuh aku lagi di rumah temen aku gitu, di rumah temen aku, dan aku lagi main gitu. Dan paginya sebenarnya aku udah tahu kalau misalnya Google AdSense ini udah ada. Jadi kayak aku lagi tidur gitu. Terus kayak daddy aku ditelepon sama salah satu orang di kantor pos gitu. Dia kayak ditelepon dan dia bilang, Pak, surat AdSense-nya udah ada. Dan disitu aku kayak langsung shock banget karena aku lagi tidur kan. Terus kayak daddy aku bilang, wah nih Cece pasti seneng nih. Terus akhirnya tuh aku sampai langsung kepikiran, jangan-jangan ini surat Google AdSense. Karena aku kan kalau misal tidur itu nggak pernah bisa deep sleep gitu kan. Jadi aku selalu bisa dengar orang ngomong apa itu aku dengar kalau misal aku tidur. Dan akhirnya aku nanya, aku langsung ngomong kan kayak, apa surat Google AdSense datang? Terus dia bilang iya. Terus akhirnya aku sampai nangis guys, cuman karena surat ini tuh datang karena aku bener-bener menunggu itu. Nah terus pada hari itu kan aku udah janjian sama teman-teman aku untuk pergi ke rumah teman aku, dan akhirnya aku main ke rumah teman aku.
Dan daddy aku sama adik aku yang ngambil surat Google AdSense ini di kantor pos. Dan akhirnya saat aku pulang dari teman aku, kan aku dijemput ke rumah teman aku, dan akhirnya aku bisa ngeliat pin Google AdSense-nya ini. Aku super seneng banget guys. Padahal aku sampai apply surat Google AdSense ini 2 kali loh. Soalnya di Google AdSense ini kita tuh harus masukin pin yang dikasih sama surat Google AdSense ini. Itu kayak kurang lebih ada batas waktunya gitu. Kalau misalnya kita nggak masukin dari batas waktunya itu, aku gagal dimonetisasi dan aku nggak jadi partner kerjanya YouTube gitu. Jadi aku kan kayak deg-degan banget gitu kan. Dan akhirnya doa aku tercapai, surat AdSense aku dapat, dan di situ aku langsung masukin pin aku. Jadi di dalam sini tuh kayak ada pinnya gitu. Di sini aku tutupin pinnya. Jadi di dalamnya tuh kayak gini. Dan di dalamnya tuh ada pinnya. Aku langsung masukin pinnya. Nah di situ aku masukin pin AdSense aku itu bener-bener tanggal 28 saat dia itu nyampe, bener-bener aku masukin. Dan hari itu juga aku langsung digaji. Nah gajinya itu kalau misalnya kalian tanya terus, gaji pertama aku tuh dari YouTube itu berapa? Gaji pertama aku dari YouTube itu 2.513.000. Jadi nggak gitu banyak juga, cuman aku tuh bener-bener bersyukur banget akhirnya aku bisa dapat uang sendiri dari hasil kerja keras aku gitu. Jujur kalau misalnya ditanya aku seneng atau enggak, pasti jawabannya seneng banget, dan juga aku grateful banget sih, kayak aku bersyukur banget aku bisa punya pendapatan sendiri. Oke, di sini aku pengen kasih saran juga untuk kalian yang pengen mulai nge-YouTube atau kalian masih YouTuber pemula. Aku bener-bener ngedukung kalian banget, kayak kalian tuh nggak perlu takut kalian harus diomongin orang lain dan segala macam. Aku tahu itu susah karena aku pun juga kayak gitu, cuman lama-kelamaan kamu harus sadar kalau misalnya omongan mereka itu gak berimpact untuk kamu. Kayak selama kamu gak buka hati dan gak buka kuping untuk ngedengerin, mereka itu gak akan impact apapun ke kamu. Kayak itu gak akan berdampak apapun ke kamu, itu gak bakal gitu loh. Kamu harus mikir kayak mereka ngomongin kamu buat nge-YouTube, tapi mereka sendiri tuh cuma bisa komentar, sedangkan kamu create something. Jadi buat apa kamu dengerin mereka? Ibaratnya tuh kamu lagi jalan, terus kayak kamu ketemu batu kerikil, terus kamu harus ngapain? Kamu injek dia, atau kamu tinggal lewatin aja? Ya lewatin aja, ngapain kamu injek atau kamu ladenin? Kamu tinggal lewatin aja, dan kamu tinggal go on sama hidup kamu. Karena suatu saat, kalau misalnya kamu sukses, mereka akan datang sendiri ke kamu kok. Oke, pokoknya buat kalian yang YouTuber pemula, aku bener-bener dukung kalian banget untuk ngebuat YouTube. Kalau misalnya kalian juga pengen sharing apapun, kayak kisah-kisah kalian atau suka dukanya kalian nge-YouTube, kalian bisa chat aja di bawah sini dan aku akan bacain juga. Pokoknya jangan pernah dengerin omongan-omongan orang lain yang bisa ngebuat kalian jatuh, karena kalian harus tahu kalau misalnya ada seseorang yang mau narik kalian di bawah, dia itu posisinya udah di bawah kalian. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini, dan juga semoga aku bisa menginspirasi kalian untuk ngebuat YouTube juga. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa, dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian. Share dan subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Di sini aku udah taruh. Thank you for watching, have a nice day, and see you in the next video. Bye bye.